kontradiksi ini kan juga disoroti oleh masyarakat. Netizen juga menyoroti di saat Deddy Corbuzier ditetapkan sebagai staf sus Kemenhan, di sisi lain banyak tenaga honorer yang diberhentikan meskipun sekarang sudah direvisi ya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Dan di sisi lain ada ekonom juga yang melihat bahwa ini nampaknya nanti akan ada dampak jangka panjang terkait dengan perekonomian di tanah air. Dampak jangka panjang pasti ada ya, tapi kami berkeyakinan dampaknya positif. Nah, dampak jangka panjang yang diharapkan oleh Presiden Prabowo adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang lebih besar. Kenapa begitu? Karena hasil dari efisiensi itu akan dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat dari semua program-program yang ada pada saat ini, termasuk untuk memperbaiki fasilitas sekolah di seluruh Indonesia. Jadi dampak jangka panjangnya secara ekonomi justru adalah dampak-dampak positif karena nilai 306 triliun yang diefisiensikan itu setelah dihitung itu oleh tim di presiden itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat positif dan menyediakan lapangan pekerjaan karena banyak proyek-proyek pemerintah yang kategori tadi saya sebutkan spending expenditure yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Nah, kemudian kalau terkait dengan tadi saya sebutkan staf khusus dan sebagainya, kan kalau itu memang formulasi formasinya memang ada. Artinya jabatan itu kan sejak periode-periode sebelumnya memang sudah ada. Nah, memang perintah presiden adalah penting semua para pejabat negara itu tadi menjadikan dirinya sebagai contoh, sebagai teladan. Itu berulang kali disampaikan oleh presiden agar kemudian upaya efisiensi ini bisa dilakukan secara masif dan menyeluruh. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Pak Prabowo, presiden misalnya di dalam sidang kabinet, kemudian kepada publik bahwasannya alokasi efisiensi itu akan banyak langsung difokuskan pada upaya misalnya meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian pembangunan sekolah-sekolah baru, kemudian juga Pak Prabowo presiden ingin mendorong government expenditure yang lebih besar di sektor ekonomi. Kenapa? Karena kan pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang itu ditompang oleh konsumsi publik, konsumsi masyarakat. Nah, makanya kemudian salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan, untuk penyediaan tenaga kerja, lapangan kerja, maka Pak Prabowo Presiden berusaha mendorong government expenditure, pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi itu bisa lebih besar dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang tentu berdampak terhadap lapangan pekerjaan, kemudian daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar tahun ini. Ketika masuk era pemerintahan Pak Prabowo memang fokus pada upaya spesialisasi melalui kementerian-kementerian yang ada. Artinya sektor-sektor yang punya skala ekonomi besar itu diurus oleh satu kementerian khusus misalnya. Makanya kemudian muncullah beberapa pemecahan kementerian. Nah, langkah tersebut harus diikuti oleh langkah berikutnya, yaitu efisiensi anggaran. Pak Prabowo secara langsung menelusuri secara detail anggaran-anggaran di setiap kementerian, khususnya tadi yang poin-poin punya kecenderungan kemubaziran. Nah, proses itu sudah dilakukan semenjak beliau memerintah 3 bulan yang lalu. Tapi Bang Daniel, bukankah ada beberapa kementerian yang tidak secara langsung tidak terimbas begitu besar? Hasil restrukturisasi yang saya dengar hari ini, karena kebetulan saya memimpin salah satu badan penyelenggara haji, itu banyak juga yang kemudian dipotong, kemudian setelah penyesuaian banyak juga yang kalau Kemhan seperti apa Bang Daniel? Kemhan juga dipotong. Polri? Jadi Kapolri juga dipotong. Hari ini
kami mendapat laporan dari teman-teman di DPR, efisiensi juga menyasar Kementerian Pertahanan, juga menyasar kepolisian dan semua kementerian dan badan, termasuk Tapi Badan prosentase Penyelenggara Haji di pemotongannya tempat itu bagaimana sih pengaturannya Bang Daniel? Untuk kementerian ini sekian persen, untuk kementerian ini sekian persen, penghitungannya bagaimana? Tentu terkait dengan alokasi anggaran dan akun-akun yang tadi punya kecenderungan mubazir, boros, kemudian misalnya alokasi untuk FGD, rapat-rapat yang sebenarnya tidak diperlukan, kemudian perjalanan dinas Ya, dan sebagainya, fasilitas pejabat dan sebagainya, ya, itu yang kemudian dilakukan efisiensi. Jadi itu yang ya. ditelusuri. Seharusnya itu yang menjadi fokus perintah presiden, itu adalah bagian-bagian itu yang Baik. harus diefisiensikan.